Selamat datang kembali channel Rekonoha. Mengapa tidak semua primata berevolusi menjadi manusia? Pertanyaan ini sangat sering muncul di channel saya ini. Kenapa? Ya, sangat banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lu kan bilang bahwa manusia itu berevolusi dari apa? Daripada simpanse misalnya, ya. Berevolusi dari apa? Daripada bukan simpanse sebenarnya, tapi ini ya, beda spesies antara manusia dengan simpanse dengan primata itu beda spesies ya. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa manusia dengan simpanse itu beda spesies, bukan keturunan langsung ya. Mirip-mirip seperti kucing dengan harimau. Kucing tidak melahirkan harimau, harimau juga tidak melahirkan kucing. Mirip-mirip seperti itu ya. Wajah kucing dengan wajah harimau itu mirip-mirip kan, tapi tidak sama kan, sama seperti manusia dengan simpanse, dengan primata. Tapi warga Konoha sangat susah menerima hal ini ya. Bahkan ya di beberapa video yang saya tonton, warga Konoha berpikir bahwa teori evolusi itu ya hanya teori gitu, sebatas teori. Tapi pada faktanya ya, kalau tidak ada teori evolusi, seperti dunia kedokteran ya, seperti sains bagian kedokteran ya, biologi tidak akan muncul ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu punya tulang ekor ya. Kalau misalnya ada 1000 pemuka agama yang mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari kerabatnya simpanse misalnya, maka ya, walaupun mereka mengatakan 1000 pemuka agama mengatakan seperti itu, maka manusia tidak akan bisa lepas yang namanya yang punya tulang ekor. Ya, sampai sekarang manusia masih punya tulang ekor. Tulang ekor itu bersumber dari mana? Bersumber dari zaman dulu ya, jutaan tahun yang lalu manusia itu ya berevolusi. Dulu manusia itu punya ekor ya. Tapi hal-hal seperti ini terlihat tabu ya kalau saya bicara seperti ini di Konoha. Karena apa? Karena ini dianggap menantang hukum agama ya, biasanya seperti itu ya. Padahal nggak juga ya. Jadi walaupun kita berbusa-busa mengatakan bahwa manusia itu bukan berasal dari kerabat simpanse dan sebagainya, ya pada faktanya seperti itu. Walaupun jutaan pemuka agama mengatakan seperti itu, nggak bakal berubah. Ya, nggak bakal berubah. Fakta ya tetap fakta. Dulu juga saya waktu mendengarkan fakta seperti ini, saya tidak percaya. Ya, jadi saya dulu orang yang sangat-sangat religius juga ya, sama seperti warga Konoha juga. Saya dulu marah-marah itu kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh manusia itu berasal dari kerabat simpanse dan sebagainya. Saya tuh biasanya marah-marah, apaan sih, ngasal. Tapi setelah saya baca buku ya, buku fakta ya, bukan buku-buku halu ya, atau buku-buku pendapat ya, karena agama itu kan subjektif ya, bukan objektif ya. Jadi manusia itu berkerabat dengan simpanse atau primata itu adalah pendapat yang objektif ya, bukan subjektif ya. Jadi agama itu subjektif ya, fakta itu objektif ya. Teori evolusi ini objektif ya. Kejujuran ya, kejujuran itu pahit guys. Tidak semua orang menerima kejujuran. Nggak jadi masalah kalau misalnya kita percaya teori evolusi dan kita tetap beragama, nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Ya kan, nggak ada soalnya itu ya. Jadi di Konoha itu ya berpikirnya itu hitam dan putih ya. Kalau nggak hitam putih ya, nggak ada warna yang lain. Karena warna abu-abu, nggak ada warna merah, nggak ada warna hijau, nggak ada warna biru ya. Di Konoha itu kalau nggak A ya B ya, kalau nggak B ya A gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa manusia itu berkerabat dengan simpanse, maka kita akan dikata-katain ateis. Padahal menurut saya ateis itu bukan sebuah kejahatan ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk jadi ateis ya. Di Konoha itu ada stereotip yang mengatakan bahwa ateis, agnostik itu sebuah kejahatan. Padahal enggak. Kita tidak bisa menilai seseorang itu jahat atau tidak kalau dia tidak mengikrarkan dirinya beragama atau tidak. Enggak bisa. Kenapa hal ini muncul di Konoha? Apa alasannya? Karena zaman dulu ya, sejarah bangsa kita, yaitu sejarah kekejaman yang dilakukan oleh PKI, semua ini berasal daripada kekejaman yang dilakukan PKI zaman dulu ya. Padahal PKI itu kan partai politik, itu masalah politik bukan masalah agama. Cuman warga Konoha menggabung-gabungkan PKI dengan ateis. Padahal kan ketua daripada PKI itu sendiri yaitu DN Aidit berdasarkan fakta yang ditutupi, beliau ini adalah
lulusan pesantren, keluarga yang sangat religius. Bahkan beliau ini diduga hafal Quran. Cek data kalau nggak percaya. Anda punya ini kan, gadget kan, cek datanya. Jadi bukan mungkin kita mengatakan bahwa ketua PKI itu ateis kalau dia hafal Quran, ya kan? Sungguh tidak masuk akal. Jadi di Konoha itu cara berpikirnya seperti itu. Makanya saya beresin dulu ya, pola pikirnya dulu diberesin dulu gitu ya, sebelum kita lanjut, sebelum saya jelaskan mengapa tidak semua primata berevolusi menjadi manusia ya. Jadi kita kesampingkan dulu ya sesuatu yang subjektif ya. Ya, saya tidak bahas masalah ini dari sudut pandang agama ya. Kalau dari sudut pandang agama ya, kita akan bahas bahwa Nabi Adam itu seperti ini ya. Walaupun Nabi Adam itu tidak ada fosilnya kan, tidak ada buktinya kan. Ya, itu kan hal yang subjektif ya. Nah, yang jadi permasalahan itu warga Konoha itu memaksakan hal yang subjektif seperti agama itu dibawa ke ranah seperti ini ya, ranah sains ya, ranah biologi. Ini kan bagian daripada biologi kan. Ya, jadi jangan digabung-gabungkan ya, dipisahkan dulu ya. Dan kaum agamis maupun kaum saintifis juga jangan saling ejek gitu ya. Mari kita mengeluarkan argumen-argumen yang paling objektif ya, seobjektif mungkin ya. Jangan mengelantarkan argumen yang subjektif ya. Jadi saat manusia berimigrasi ke berbagai belahan dunia ya, mereka ini menciptakan yang namanya pertanian, bahkan menginjakkan kaki di bulan ya. Namun sepupu terdekat kita kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang marah nanti ya. Namun ya spesies terdekat kita ya, beda spesies dengan kita. Saya ganti sepupu dengan kalimat spesies ya, biar jangan terlalu vulgar ya. Jadi spesies terdekat kita bernama simpanse tetap hidup di pepohonan ya, menikmati buah-buahan dan berburu monyet. Meskipun simpanse modern telah ada lebih lama dibandingkan manusia modern, kurang lebih 1 juta tahun untuk simpanse, sedangkan Homo sapiens itu baru muncul sekitar beberapa tahun ya, cuman 300.000 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur itu simpanse itu lebih lama sebenarnya, jutaan tahun yang lalu sebenarnya evolusinya dimulai ya. Kita telah berada di jalur evolusi yang berbeda selama 6 hingga 7 tahun yang lalu. Jadi jika kita menganggap simpanse sebagai sepupu kita, maka nenek moyang kita itu terlahir yang kita miliki sekarang ini ya dulu sama satu ya, cuman sekarang sudah dikategorikan beda spesies. Bayangkan 7 tahun yang lalu guys ya. Itu sudah sangat lama sekali ya. Bahkan fosilnya pun kita tidak akan menemukan hal-hal seperti itu ya kan, fosil apa segala macam ya. Jadi penemuan terbaru kalau dirunut ke bawah ya misalnya manusia yang misalnya terus berkerabat dengan simpanse gitu, beda spesies dengan simpanse, terus dirunut sampai ke dimana kita menemukan sebuah cyanobacteria bernama Luca, last ancestor common ya. Jadi Luca ini ya, LUCA ya. Jadi Luca ini adalah nenek moyang manusia dipercaya yang ada miliaran tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya nanya mana bukti fosilnya, nggak bakalan ada ya. Nah, kenapa primata itu ya tidak berevolusi menjadi manusia? Ya, karena mereka sudah bertahan di lingkungan mereka masing-masing ya. Jadi evolusi itu muncul karena apa? Karena pengaruh lingkungan ya. Karena lingkungan daripada primata itu sudah sangat-sangat baik ya. Kenapa manusia itu berevolusi seperti sekarang ini ya? Dulu kita punya ekor gitu. Kenapa? Karena menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sama seperti ini misalnya contoh ini ya, contoh simpelnya. Kenapa orang-orang barat itu hidungnya mancung-mancung gitu, lubangnya agak gede gitu, lumayan gede daripada orang-orang timur gitu ya, orang-orang Asia. Kenapa? Karena di sana asupan oksigen itu harus banyak ya masuk ya ke hidung, sehingga butuh ruang gitu ya, hidung lebih gede untuk apa? Untuk menampung oksigen ya. Sementara di Asia itu kan jumlah oksigen itu sangat banyak. Kalau di Eropa itu kan mereka berada di kutub ya, kondisi geografis mereka itu lebih berbeda daripada kita ya. Kalau di Asia kan enggak seperti itu kan ya. Di Asia itu kan
kaya dengan apa? Kaya dengan oksigen. Karena apa? Karena kita tinggal di daerah-daerah, ya dominan di daerah yang sangat-sangat tropis ya. Sehingga apa? Sehingga hidungnya, ya, hidung daripada orang-orang barat itu lebih gede, lebih mancung ya. Itu karena apa? Karena untuk menghirup oksigen yang banyak ya. Itu salah satunya. Jadi perbedaan antara manusia dengan simpanse terlihat ketika nenek moyang manusia mulai menghabiskan banyak waktu di darat atau di tanah ya. Menurut penelitian bernama Isbell ya, nenek moyang kita itu mungkin mulai menjelajah ke habitat yang baru ya, mencari makanan misalnya, mencari ya seperti daging-dagingan misalnya. Awalnya mereka tetap bisa memanjat pohon ya, tetapi seiring berjalan waktu kaki mereka itu menjadi lebih panjang dan ibu jari manusia itu mengarah ke depan ya. Kemungkinan mereka biar jalan itu efisien ya. Kalau misalnya mohon maaf ya, seperti kaki simpanse gitu kan agak susah ya berjalannya, mengarah ke depan itu agak susah ya. Itu didesain untuk apa? Untuk pohon ya. Jadi manusia itu berevolusi karena apa? Karena lingkungan ya, karena kita terbiasa belajar kaki ya. Ya, salah satu alasan yang masuk akal itu kenapa manusia berevolusi ya, bisa berjalan di darat dan sebagainya. Karena apa? Karena saat itu terjadi kebakaran besar ya di Afrika. Saat itu kebakaran besar dan pohon-pohon tumbang, sebagian pohon tumbang, dan manusia dipaksa untuk menapak kaki ya, yang biasanya berkelangsungan di pohon biasanya menapak kaki di darat ya, karena pohon-pohonnya sudah pada hancur berantakan. Jadi itu awal muasalnya ya. Jadi meskipun manusia telah berkembang menjadi spesies yang sangat berbeda ya, jadi bukan berarti bahwa simpanse berhenti berevolusi ya. Analisis genetik menunjukkan bahwa sekitar 930.000 tahun yang lalu leluhur simpanse terpisah dari bonobo. Jadi simpanse dulu punya leluhur bernama bonobo ya. Kemudian sekitar 460.000 tahun yang lalu ya, nenek moyang 3 subspesies simpanse modern mulai bercabang ya. Ya, dan simpanse di bagian tengah dan di timur Afrika menjadi berbeda sekitar 930.000 tahun yang lalu ya. Kita tidak memiliki catatan fosil yang lengkap tentang nenek moyang manusia atau simpanse. Nggak bisa ketemukan ya di mana letak perbedaannya. Kita tidak menemukan karena bayangkan guys, ratusan ribu tahun yang lalu ya, sampai jutaan tahun yang lalu kan. Jadi fosil-fosilnya sudah pada hancur ya. Namun para ilmuwan telah menggabungkan bukti fosil dengan petunjuk genetik dan perilaku yang ditentukan oleh primata yang masih hidup untuk memahami lebih lanjut tentang spesies yang punah dan menjadi nenek moyang manusia serta simpanse ya. Menurut ilmuwan ya, mereka berpikir bahwa makhluk ini lebih mirip simpanse daripada manusia dan kemungkinan menghabiskan sebagian besar waktunya di kanopi hutan yang cukup lebat, sehingga mereka bisa berpindah-pindah dari pohon ke pohon lainnya tanpa menyentuh tanah ya. Dengan kata lain, simpanse tetap mengalami perubahan genetik dan adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungannya ya, seperti yang dikatakan oleh ilmuwan lain, misalnya seperti yang dikatakan oleh Pobiner ya. Sebenarnya mereka itu masih ada ya, dan selama kita tidak menghancurkan habitat mereka, yaitu simpanse dan primata ini. Karena primata itu kan sebenarnya lebih mirip ke manusia ya. Primata itu kan setia dengan pasangannya. Di Konoha itu ada primata, di kalau nggak salah itu di Ponorogo ya, atau di sekitar Gunung Gede ya, kalau di Jawa Barat ada sebenarnya, tapi jumlahnya sudah semakin sedikit. Karena apa? Karena diburu oleh manusia. Dan kalau misalnya mereka sudah pisah dengan pasangan mereka, misalnya diburu ya, satu di antara mereka diburu terus dikerengkeng misalnya, dan mereka tidak akan mau gitu, nggak mau nikah sama yang lain gitu ya. Dikasih artis sekalipun ya, artis cakep sekalipun mereka nggak mau. Mereka setia dengan pasangan mereka ya. Jadi kalau mereka dipisahkan, mereka biasanya akan depresi dan akan meninggal dunia. Jadi itulah alasannya kenapa primata ini lebih spesial ya daripada simpanse ya. Maka banyak peneliti di barat ya meneliti tentang simpanse ini. Bukan simpanse, primata ini. Jadi pada kesimpulannya ya, tidak semua primata berevolusi menjadi manusia karena setiap spesies memiliki jalur evolusi
masing-masing yang sesuai dengan lingkungannya ya. Evolusi bukanlah perlombaan menuju kecerdasan ya atau peradaban tinggi, tetapi tentang bagaimana spesies bertahan hidup dan berkembang baik di lingkungan mereka ya. Manusia, simpanse dan primata lainnya telah beradaptasi dengan cara mereka sendiri ya, cara mereka masing-masing, dan tetap menjadi pemenang dalam permainan evolusi ya. Bukan lomba-lomba gitu, lomba-lomba membangun peradaban ya, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Itu ya sebenarnya alasan yang paling masuk akal. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya lebih berhasil semut ya daripada manusia ya, bicara tentang peradaban ya atau evolusi. Semut itu kan lebih banyak daripada manusia kan, lebih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia itu menyesuaikan dengan lingkungan itu sangat susah guys, sangat susah, terutama zaman sekarang terjadi banjir, longsor lah, apa segala macam. Jadi manusia itu sangat susah yang namanya menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Apalagi di zaman dulu ya, zaman dulu kan sebenarnya kan manusia itu pernah hampir yang namanya punah. Karena apa? Karena ledakan gunung besar yang sangat gede, yaitu ledakan Gunung Toba. Dunia itu pernah dihuni oleh cuma 1000-an manusia ya. Karena apa? Karena selebihnya punah karena faktor daripada lingkungan, iklim dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya bingung ya, mohon tulis di kolom komentar ya. Saya akan bahas di next video. Saya Ryan Konoha, salam rasional.